Kegiatan pengabdian desa binaan di Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang ini dikoordinir oleh Direktorat Pengabdian pada Masyarakat UGM, yang dalam hal ini diwakili oleh tim pengabdian Fakultas Pertanian UGM, di mana kita mengintrodusir 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah produksi pupuk organik cair dengan teknologi sederhana ember tumpuk. Kemudian kita mengupgrade pemahaman kawan-kawan petani terkait dengan pengetahuan Pranoto Mongso untuk pengendalian hama penyakit, dan kita juga mengintrodusir aplikasi Desa App. Desa App ini penting di era milenial semacam ini. Harapannya kawan-kawan muda petani bisa berinteraksi dengan para ahli di kampus kapan saja. Dan kegiatan yang lain adalah praktek sambung pucuk untuk komoditas avokat. Kita saksikan betapa antusias petani, kawan-kawan petani, kita bisa saksikan dari ekspresi mereka mengikuti penjelasan dari ahlinya, kolega kami, terkait dengan praktek produksi pupuk organik cair dengan teknologi yang sangat sederhana ember tumpuk ini. Jadi harapannya nanti kita bisa memanfaatkan produk dari ember tumpuk ini berupa cairan pupuk organik cair. Pasti kami yakin kawan-kawan petani bisa mempraktekkan untuk memperbaiki budidaya tanaman mereka. Begitupun ketika kita ingatkan tentang pengetahuan para leluhur kita, Pranoto Mongso, yang tadi sudah diuraikan oleh Bapak Triharjoko dalam rangka pengendalian hama dan penyakit. Tentu saja ini terkait pertanyaan-pertanyaan kecil, hal-hal kecil yang harus kita perhatikan. Kapan kita mulai nanam, kita sesuaikan dengan musimnya, itu kita bisa prediksi kira-kira hama apa yang akan muncul, yang akan dominan, dan lain-lain. Dan kita saksikan meskipun kawan-kawan petani yang sudah tidak muda lagi pun menunjukkan antusiasme pada Desa App yang kita introdusir. Nah, dengan aplikasi Desa App ini kita berharap khususnya petani-petani muda, harapan masa depan kita, itu bisa berkomunikasi langsung dengan kami para ahli di kampus kapan saja terkait dengan situasi tanaman mereka di lapangan. Pada kesempatan kali ini, tim pengabdian kepada masyarakat di Desa Banyuroto dari Fakultas Pertanian melakukan kegiatan pelatihan. Pelatihan tersebut adalah kegiatan pelatihan sambung pucuk kepada para anggota kelompok tani menggunakan tanaman alpukat sebagai sarananya. Ada 2 alasan mengapa kita melakukan kegiatan pelatihan tersebut. Yang pertama adalah tim percaya bahwa petani di masa sekarang ini sudah siap untuk menerima teknologi yang lebih tinggi, dan mereka lebih cepat untuk bisa menerima teknologi tersebut. Dan yang kedua adalah ini juga kegiatan ini sesuai dengan perkembangan yang ada di bidang hortikultura, di mana saat ini terjadi peningkatan permintaan dan berbagai produk bibit komoditas hortikultura. Dan melihat hasil pelatihan tersebut, saya sangat berbesar hati karena melihat bagaimana antusiasme dari para peserta dengan mendengarkan, kemudian yang terutama mempraktekkan kegiatan itu sendiri dengan tangan sendiri, dan kemudian membawa hasil pekerjaannya ke rumah masing-masing untuk melihat sendiri apakah yang dilakukan itu sudah berhasil atau tidak. Sepertinya akan berhasil karena mereka berkali-kali melakukan pengulangan dan semakin lama terlihat semakin mahir. Saya berharap bahwa setelah kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi juga nanti petani mau terus berlatih untuk mengembangkan keterampilannya dan juga menggunakan keterampilan ini pada komoditas lain, tidak saja alpukat tapi juga tanaman-tanaman hortikultura yang lain, sehingga mereka bisa memanfaatkan keterampilan untuk mengembangkan diri
sebagai aset bagi peningkatan pemberdayaan kemampuan mereka di masa depan. Nanti Pak John dan Pak Bogo nanti akan membantu untuk demo. Setelah lubang permukaan irigasinya cukup, ini baru dimasukkan bor yang dengan irigasi. Ini ternyata permukaannya tidak rata. Semuanya ditumpaki, nanti tinggal di. Jadi prinsip di dalam memanfaatkan ember tumpuk di sini adalah kita itu ingin mengelola limbah sampah organik, khususnya untuk sampah buah yang busuk ataupun sisa-sisa buah konsumsi, juga sayuran yang sekiranya merupakan limbah dari rumah tangga. Nah, di dalam pengelolaan limbah sampah ini juga sekaligus sebenarnya pikirannya itu jangka panjang. Artinya juga bisa mengatasi permasalahan negara di dalam mengelola sampah. Kalau sampah itu dikelola dari masing-masing rumah tangga dengan baik dan dimanfaatkan, nah itu insya Allah nanti negara itu tidak akan terlalu terbebani oleh permasalahan sampah. Nah, di sini sampah organik dimulai dari rumah tangga itu dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik cair melalui ember tumpuk. Jadi nanti di dalam ember tumpuk ini kita sekaligus bisa menghasilkan 3 produk. Yang pertama nanti ada produk pupuk organik cairnya, kemudian ada produk pupuk organik padatnya, kemudian yang ketiga adalah hasil dari maggot. Nah, maggot ini juga punya potensi ke depan yang juga luar biasa. Bahkan sekarang ini sudah terbukti bisa untuk ekspor. Kenapa kok bisa untuk ekspor? Karena salah satu kelebihannya adalah kandungan protein ini tinggi. Jadi pangan ke depan itu salah satu yang menjadi nilai plusnya adalah kandungan protein dari bahan bakunya. Nah, salah satunya dari serangga, salah satunya maggot. Dari ketiga prinsip tadi itu bisa sekaligus dihasilkan dari pengelolaan limbah sampah. Nah, makanya kalau di masing-masing keluarga bisa menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan itu semua bisa difungsikan untuk menunjang pertumbuhan tanaman, insya Allah nantinya permasalahan lingkungan terselesaikan, permasalahan yang dihadapi tanaman kaitannya dengan kebutuhan hara juga akan bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ini yang menjadikan concern di dalam pendampingan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat ini salah satunya adalah pengelolaan limbah berbasis rumah tangga. Sehingga di sini ada inovasi sederhana yang tepat guna yang langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini menjadi satu kata kunci bahwa sampah bisa diselesaikan secara sederhana dan bermanfaat. Pemberdayaan ini akan bisa jalan dengan baik kalau masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban mengelola sampah dari basis rumah tangga. Nah, sampah ini salah satu bahan baku yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Nah, ini yang menjadikan concern bahwa sampah jangan dimusuhi, tetapi harus diakrabi karena itu bisa mendatangkan manfaat yang besar. Jadi ada pemahaman terkait dengan sistem budidaya tanaman di mana petani itu dalam bercocok tanam mesti akan selalu dihadapkan kepada permasalahan hama dan penyakit. Kemudian terkait dengan permasalahan itu tentu saja petani itu sangat membutuhkan teknologi ya
yang ada di masyarakat maupun teknologi yang perlu dicarikan informasi dari perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini peran UGM, dalam ini Fakultas Pertanian yang ada itu adalah bidang ilmu hama, itu perlu untuk bisa menyampaikan teknologi apa yang bisa diterapkan oleh petani. Ya, ini lebih tepatnya adalah teknologi tepat guna. Jadi kalau petani itu bisa mengelola hama secara tepat dengan teknologi yang tepat, syukur itu bahan ataupun cara itu bisa disesuaikan dengan yang ada di lokasi. Nah, dalam kesempatan hari ini Fakultas Pertanian UGM itu punya program peningkatan SDM petani katanya dengan budidaya tanaman buah dan tanaman sayuran lainnya. Nah, ini jelas petani itu tidak lepas dari masalah itu, sehingga dari kami atau saya di sini adalah mencoba untuk memberikan pemahaman ya bagaimana itu bercocok tanam, itu diawali dengan pemahaman kapan itu hama itu muncul. Terus yang kedua itu bagaimana cara mengantisipasi hama supaya tidak menserang. Ya, itu diawali bagaimana itu mensiasati supaya ketika hama ada itu tanaman sudah tumbuh dan tidak bisa dikenali, atau secara alami itu hama terkendali, atau ada namanya upaya petani untuk mencegah kehadiran atau mencegah serangan hama. Nah, ini bisa diupayakan itu menggunakan bahan-bahan yang didapatkan dari wilayah atau daerah setempat. Dalam hal ini misalkan tanaman alpukat sebagai contoh yang akan diusahakan oleh tim dari UGM. Ini ada upaya bagaimana menanam di musim disesuaikan dengan iklim yang tepat, di mana hama sudah tidak muncul atau tidak pas saatnya muncul, petani baru tanam. Nah, sehingga sampai ke depannya itu tanaman bisa tumbuh tanpa gangguan hama. Kalau itu tanaman itu sudah tumbuh, nanti ada kemungkinan ada hama. Nah, petani diupayakan untuk bisa mengenali hama yang ada, sehingga bagaimana caranya itu mengusir atau mencegah serangan lebih lanjut. Nah, ini petani perlu dipahamkan mengenai jenis-jenis tumbuhan lain yang bisa menjadi sistem pengacau kehadiran hama, atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa menjadi pengendali secara alami. Kalau toh belum berhasil, itu petani perlu dipahamkan terkait dengan bahan-bahan, misalkan dengan bahan kimia, itu harus diberikan pemahaman jenis bahan yang tepat, tidak membahayakan bagi petani dan membahayakan bagi lingkungan pada umumnya. Nah, ini capaiannya itu adalah petani itu akan paham betul mengenai lingkungan tanamannya sendiri. Ya, itu kan produk pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Jadi intinya kalau petani itu jadi ahli di lahannya sendiri, ya nanti segalanya bisa diatasi. Ya, kalau petani sebenarnya sudah paham ya hama dan penyakit, tapi seiring dengan berjalannya waktu itu banyak petani itu yang sudah mulai lupa ya itu kapan itu munculnya, kemudian pengendalian itu ada kecenderungan saat ini digunakan pestisida dan umumnya itu sudah muncul gejala. Nah, ini yang petani itu banyak lupa bahwa sebenarnya hama itu tidak datang tiap hari atau tiap musim, tapi ada kalendernya. Apalagi ini hama tanaman tahunan ya, tanaman alpukat. Kalau di tanaman semusim pun itu saya mencoba ya itu mengingatkan kembali bahwa ada namanya kalender. Istilahnya kalau dulu
di kalender namanya iklim itu ada namanya Pranoto Mongso, itu masih berlaku. Artinya apa? Tanaman hama itu atau penyakit itu hanya muncul pada musim-musim tertentu. Ya, hingga petani perlu diingatkan kembali bahwa tidak mungkin itu hama itu muncul tiap hari, ya itu pas ya, ada namanya fase kritis tanaman, ya ada di mana artinya ada kesesuaian antara hama atau penyakit dengan tanaman atau inangnya. Nah, itu yang perlu disiasati. Nah, sehingga ada upaya bagaimana tanaman itu bisa dilakukan semacam tambahan ya, tambahan atau dikasih bahan pencegahan. Misalkan kalau untuk mengendalikan hama yang atau penyakit yang tular tanah, maka tanah bisa diolah dengan ditambah mikrobia yang bisa untuk mengendalikan penyakit atau hama tular tanah, dan di satu sisi mikrobia tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Jadi itu ada namanya upaya untuk meningkatkan ketahanan ya, yang itu petani yang saat ini perlu dibekali. Ya, sebenarnya hamanya sudah tahu, cuman ilmu atau teknologi yang perlu diberikan. Nah, ini kan UGM kan atau Fakultas Pertanian kan punya itu, ada namanya teknologi pupuk hayati, ada namanya teknologi pengendalian dengan mikrobia, ya itu yang bisa ditambahkan ya dalam kegiatan ini. Jadi petani itu saya sudah percaya bahwa petani itu akan bisa melaksanakan kalau dia sudah satu, mereka mendapatkan pemahaman yang jelas, yang kedua itu mendapatkan praktek, nah dan itu mendapatkan pendampingan. Nah, ini akan saya samakan ketika tim dari UGM itu mendampingi di kelompok-kelompok. Jadi tidak cukup dalam satu kali tatap muka kemudian petani itu akan berhasil, tapi kita dampingi ya, sehingga itu nanti saya optimis ketika dalam bercocok tanam kemudian teknologi itu masuk dari UGM atau Fakultas Pertanian UGM melakukan monitoring, itu nanti saya optimis bisa itu. Kami dari kelompok tani Dusun Banyuroto dengan adanya teknik sambung khususnya apokat, masih banyak yang belum tahu karena dengan teknik sambung pucuk terutama ini sebetulnya dari dulu sudah ada pengalaman, tapi sambungnya sambung dari ketela yang diambil umbinya, tapi yang untuk apokat, untuk buah-buahan sangat kurang ilmunya. Makanya dengan adanya pelatihan untuk teknik sambung pucuk ini, kami dari kelompok maupun dari anggota masih kurang pengalaman dan kurang pengetahuannya. Makanya dengan adanya pelatihan ini sangat bermanfaat sekali, karena sementara ini yang ada di Dusun Banyuroto khususnya apokat itu masih lokal dan buahnya kecil-kecil dan waktunya untuk panen lama, tidak sepanjang tahun tidak bisa produksi banyak. Makanya dengan adanya sambung pucuk ini, kami dari kelompok tani Dusun Banyuroto sangat berterima kasih kepada tim dari UGM yang telah melatih kami. Ya, terima kasih kami atas nama pemerintah desa sekaligus mewakili masyarakat yang ada di Banyuroto ini, terutama di sini masyarakatnya petani dan peternak. Dan di sini kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Fakultas Pertanian dari UGM
yang dipimpin oleh beliau Bapak Insinyur Supriyanta, karena dengan adanya pelatihan pembuatan pupuk cair organik ini nanti harapan kami nanti bisa membantu masyarakat yang terutama dengan yang kemarin dari sisa-sisa limbah rumah tangga ini cuma dibuang percuma, dengan dimanfaatkan untuk pupuk cair ini tentunya, dan kami sangat yakin sekali nanti bisa bermanfaat bagi petani, karena ini juga bisa mengurangi biaya produksi bagi petani untuk berbudidaya ataupun bercocok tanam sayuran. Dengan harapan nanti dengan pemahaman petani ataupun petani bisa mandiri membuat pupuk cair secara mandiri ini, nanti petani nanti bisa menghemat, dan ini nanti tentunya nanti bisa berdaya saing, dalam arti nanti apabila harganya pas lagi rendah, nah ini nanti petani bisa membuat sendiri, dan itu juga bisa menekan biaya produksi dari petani untuk mengurangi biaya produksi untuk tanaman sayuran. Ini harapan kami. Terus harapan kami yang selanjutnya, dengan adanya kegiatan ini nanti bisa berkesinambungan yang tadinya petani belum bisa membuat pupuk ataupun membuat obat hama, itu nanti bisa membuat obat hama secara alami, dan nanti itu juga akan bisa menjadi bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Itu harapan kami, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada UGM, terutama Fakultas Pertanian yang telah membina kami, petani kami, dengan harapan nanti bisa lebih mandiri dan nanti bisa lebih berdaya saing dan bisa maju ke depannya. Desa Apps merupakan aplikasi penyuluhan pertanian yang dikemas secara digital untuk membantu petani menyelesaikan masalah pertanian. Mulai dari penanaman, perawatan, panen, hingga penjualan. Melalui aplikasi ini, Anda dapat bertanya dan berinteraksi langsung dengan para ahli pertanian. Desa Apps mempunyai banyak fitur, yaitu harga pangan, info cuaca, info kantor, info toko, pasar, artikel, dan tanya jawab. Desa Apps sangat mudah digunakan dan langsung dapat Anda unduh di Play Store Android Anda.